Dan pemirsa saat ini telah bergabung bersama kami di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Selamat malam Pak Andri. Pak Andri, kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak, aksi ini terungkap saat para korban yang didampingi orang tua mereka melaporkan kejadian tersebut. Lantas bagaimana awalnya bisa diketahui oleh orang tua korban? Apakah sebelumnya ada aduan pelecehan seksual dari korban atau seperti apa? Ya, betul Mbak. Jadi kami kemarin telah menerima laporan dari salah satu orang tua korban. Bahwasanya korban ini yang sebanyak 11 orang telah dilecehkan. Dan itu bukan kali pertamanya. Dimulai sejak tanggal 24 Januari, kemudian ada tanggal 26 Januari, dan juga di bulan Februari. Dari pengaduan inilah kami memeriksa para korban yang berjumlah 9 orang, mohon maaf 11 orang, 9 laki-laki dan 2 perempuan. Dari hasil pemeriksaan kami yang juga didampingi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi, kami menerima informasi bahwa seluruh korban ini ada yang dilecehkan dalam bentuk pencabulan dan juga dipaksa untuk melihat saat si terlapor atau tersangka ini berhubungan dengan suaminya. Begitu Mbak. Baik Pak Andri, 11 anak-anak menjadi korban pelecehan seksual. Lantas seperti apa modus yang digunakan oleh pelaku? Apakah pelaku membujuk korban dan seperti apa motif yang digunakan? Modusnya adalah kebetulan si tersangka ini mempunyai tempat penyewaan video games. Jadi banyak dikunjungi oleh anak-anak. Nah, pada saat mereka datang ke sana, mereka dibujuk. Yang pertama ada juga informasi yang kami terima dari korban. Para korban ini diperlihatkan film-film adegan panas atau porno. Kemudian juga diajak satu persatu untuk ke kamar dari tersangka ini ketika suami tersangka ini tidak ada di rumah. Jadi diiming-imingi karena mereka tersangka ini adalah menyewakan video games, kemudian dengan biaya 1 jam itu Rp5.000, maka ketika si korban ini melayani si tersangka akan diberikan waktu tambahan secara gratis. Itulah bentuk rayuan dari si terlapor ini, Mbak. Baik, berarti pelaku membujuk para korban. Tapi selain bujukan Betul tersebut, sekali. apakah pelaku ini juga mengancam para korban? Bentuk ancamannya bukan secara tidak langsung, Mbak, tapi memang dipaksa. Ada pemaksaan dari si terlapor kepada para korban ini. Dan satu persatu dari yang mulai usia 9 tahun sampai dengan yang paling dewasa, saat kami pemeriksaan itu usia 14 tahun, semua diperlakukan hal yang sama. Dipaksa, dirayu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya adalah pelecehan seksual terhadap para korban yang masih anak-anak. Baik Pak Andri, saya mau mengkonfirmasi juga berarti pelecehan seksual ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak Januari tahun ini Pak, atau sebelumnya ini juga sudah dilakukan oleh pelaku? Kalau dari keterangan 11 korban, ini baru kali pertamanya dilakukan di bulan Januari tahun ini. Tepatnya di tanggal 24 Januari dan tanggal 26 Januari. Setelah itu berlanjut sampai dengan bulan Februari, mohon maaf. Baik, berarti aksi ini sudah beberapa kali dilakukan. Dan untuk hubungan antara korban dengan pelaku, apakah korban mempunyai hubungan dekat dengan pelaku sehingga pelecehan seksual tersebut bisa dilakukan berkali-kali oleh pelaku? Kalau hubungan dekat tidak ada, tapi mereka saling bertetangga. Jadi lingkungannya lingkungan yang padat, mereka saling kenal, baik anak-anak ini atau korban dan juga orang tuanya. Ini memang daerah yang padat, Mbak, dan di sana juga interaksinya cukup intens antara anak-anak dengan si pelaku ini, Mbak. Jadi mungkin selama ini mereka dianggap lemah, kemudian bisa dirayu, akhirnya si pelaku ini mulai untuk mencoba bisa memanfaatkan anak-anak yang ada di sana, Mbak. Baik. Kasus ini sudah terungkap seperti itu ya, dan sedang diselidiki lebih lanjut oleh Mapolda Jatim. Nah, untuk saat ini pelaku sudah berada di mana, Pak? Apakah sudah ditahan dan apa saja alat bukti yang sudah ditemukan oleh Polda Jatim?
Mohon maaf, Mbak, kami dari semalam Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap para korban. Dan juga tadi saya sampaikan berdasarkan observasi dari unit PPA Provinsi Jambi, kami telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan si terlapor sebagai tersangka. Dan malam tadi juga, mohon maaf, kami sudah melakukan penahanan, sejak kemarin sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Dengan pasal persangkaan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun. Baik, berarti Mapolda Jambi saat ini juga tengah mengusut kembali ya Pak kasus ini. Tapi sekarang kita tahu bahwa jumlah korban sudah ada 11. Apakah ada kemungkinan bahwa jumlah korban ini akan bertambah? Sesuai keterangan yang kami dapatkan dari beberapa orang tua korban, ada anak-anak lain yang juga diperkirakan juga menyerah menjadi korban. Inilah sedang kami data. Kurang lebih berjumlah 3 orang. Ini yang kami dapatkan informasi dari beberapa orang tua korban. Apakah nanti ada korban lain? Kami akan melihat dan kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang lain diduga korban. Baik, terima kasih Pak Andri untuk waktunya. Terima kasih Pak, selamat malam.